Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang publikasi karya seni rupa. Nah, jadi di dalam materi ini kita akan membahas tentang bagaimana mempublikasikan karya seni rupa. Oke, kita masuk langsung ke materi yang ada di dalam video ini. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama tentang definisi publikasi karya seni rupa, yang kedua tentang fungsi publikasi karya seni rupa, yang ketiga jenis publikasi karya seni rupa, selanjutnya yaitu merancang persiapan publikasi karya seni rupa, dan yang terakhir yaitu tentang memilih media untuk melaksanakan publikasi karya seni rupa. Nah, jadi di dalam video ini kita akan menjelaskan atau merangkai bagaimana sih kita akan mempublikasikan sebuah karya seni rupa. Oke, kita langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu tentang definisi publikasi karya seni rupa. Nah, publikasi karya seni rupa ini merupakan kegiatan untuk menyajikan atau mempresentasikan karya seni rupa untuk diuji publik dan melihat dampak dari karya. Nah, publikasi dalam konteks seni rupa itu biasanya dikenal dengan istilah pameran. Nah, pasti kalian sering dengar atau sering mengunjungi sebuah pameran. Nah, di dalam pameran itu kan ada yang namanya atau memamerkan beberapa karya seni rupa biasanya kan, makanya disebut pameran. Nah, dalam konteks ini kegiatan publikasi itu berupa rancangan konsep publikasi seni. Nah, pelaksanaan dan evaluasi publikasi seni rupa. Nah, secara khusus istilah pameran menurut Umberto Eco itu biasanya didefinisikan sebagai pameran itu selain mengumpulkan barang dan koleksi-koleksi simbolis, juga merupakan instrumen pendidikan yang termasuk memperjelas hal-hal yang ilmiah. Jadi selain pameran itu berfungsi untuk mempublikasikan sebuah karya, biasanya ada instrumen pendidikan di dalam pameran tersebut, seperti itu. Oke. Yang kedua yaitu fungsi publikasi karya seni rupa. Di sini ada beberapa kegiatan publikasi seni rupa, diantaranya yang pertama yaitu sebagai media penyampaian ide dan pesan karya, yang kedua sebagai media penyebaran pengetahuan, yang ketiga sebagai media penggerak sosial dan kemanusiaan, yang keempat sebagai media penjualan karya atau komersial, dan yang terakhir yaitu sebagai media hiburan. Jadi ada 5 fungsi ya untuk mempublikasikan karya seni rupa. Oke, selanjutnya jenis publikasi karya seni rupa. Nah, di sini ada 2 format ya. Yang pertama format luar jaringan atau luring, dan yang kedua yaitu format di dalam jaringan atau daring. Selanjutnya jenis publikasi karya seni rupa. Nah, oke, kita masuk ke format yang pertama ya, yaitu format luar jaringan atau disebut luring. Nah, format luar jaringan ini menyajikan karya seni secara langsung kepada publik di tempat dan ruang pertemuan yang sudah dikondisikan. Contoh kegiatannya, pameran karya di galeri atau sekolah atau kantor pemerintah atau balai warga. Dan yang kedua yaitu bazar karya di sekolah atau alun-alun atau pasar. Nah, jadi ada 2 ya, format luring atau luar jaringan itu, pameran dan bazar. Oke, ini contoh format yang luar jaringan atau luring. Contohnya pameran, di sini ada pameran tetap. Sini berisi tentang koleksi Galeri Nasional Indonesia. Jadi ini pamerannya bersifat tetap. Jadi dia tidak berpindah-pindah. Jadi pamerannya tetap di situ saja gitu. Oke, di sini ada contoh bazar. Nah, di sini biasanya bazar atau memamerkan sebuah karya-karya seni rupa. Nah, bazar ini biasanya kadang-kadang atau umumnya diselenggarakan di sekolah. Jadi bisa dilihat oleh siswa-siswa atau karya-karya seni rupa siswa lain itu akan ditaruh di bazar. Jadi kalau misalkan ada yang berminat itu bisa diperjualbelikan dan sebagainya gitu ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke format di dalam jaringan atau disebut dengan istilah daring. Nah, format di dalam jaringan atau daring ini menyajikan karya seni melalui media internet. Nah, contoh kegiatannya itu mempublikasikan karya di website atau sosial media, dan yang kedua menjual karya di marketplace atau online shop. Nah, bedanya luring sama daring, kalau luring kita melihat langsung gitu kan, melihat langsung barang-barang atau karya seni rupa yang dipamerkan. Jadi secara kasat mata atau secara mata telanjang kita melihat langsung karya tersebut. Tapi kalau daring atau dalam jaringan, kita itu menggunakan internet. Jadi kita hanya melihat dari website atau dari marketplace sebuah karya-karya seni rupa tersebut. Nah, itu bedanya antara luring dan daring. Nah, ini contoh format yang dalam jaringan. Di sini contohnya mempublikasikan karya sosial di sosial media Instagram. Nah, jadi selain di marketplace atau contohnya ya di Shopee, Tokopedia gitu kan. Jadi kita bisa mempublikasikan karya seni rupa yang formatnya daring atau dalam jaringan dengan menggunakan media sosial, contohnya WA, Instagram, itu kita bisa publikasikan karena itu berhubungan dengan internet juga. Jadi semua tiap orang mungkin dari status kita gitu kan, jadi setiap orang itu bisa melihat status atau apa ya, beranda kita gitu. Jadi kita bisa publikasikan di sosial media gitu. Oke. Selanjutnya ini contoh yang di marketplace gitu. Di sini ada dia contohnya mempublikasikan atau menjual karya di marketplace ya. Selanjutnya kita masuk ke merancang persiapan publikasi karya seni rupa. Oke. Nah, merancang persiapan publikasi karya seni rupa. Nah, untuk mengkomunikasikan hasil karya siswa, maka perlu diselenggarakan kegiatan publikasi karya seni rupa kepada publik. Nah, agar proses tersebut berjalan lancar, maka perlu direncanakan dan dilaksanakan kegiatan publikasi karya seni rupa tersebut dengan baik. Nah, jadi kalau kita akan merancang persiapan publikasi, berarti kan kita harus mempunyai persiapan atau planning yang yang dilaksanakan atau direncanakan dengan baik, sehingga ketika pada hari H itu dipublikasikan karya seni rupa itu akan berjalan dengan baik. Oke, ini beberapa contoh kegiatan perencanaan publikasi karya seni rupa. Contohnya, yang pertama menentukan tema publikasi yang akan dilakukan. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu atau kita harus tentukan dulu temanya apa sih gitu, sehingga karya seni rupa ini harus dipublikasikan. Jadi temanya apa biar ada judulnya gitu, ada temanya. Yang kedua membentuk susunan kepanitiaan. Oke, dan jangan lupa pekerjaannya atau penanggung jawabnya apa. Nah, setelah kita tentukan tema, yang kedua kita susun kepanitiaan. Selanjutnya kita tentukan tujuan kegiatan publikasi. Jadi setelah menentukan tema, terus menyusun kepanitiaan, kita harus tahu dulu, kita harus satu tujuan dulu. Satu kepanitiaan itu harus mempunyai satu tujuan, kegiatan publikasi itu untuk apa gitu. Yang selanjutnya menentukan jenis karya seni yang akan dipublikasikan. Nah, setelah tujuan kita rumuskan, kita harus tentukan jenis karya seni apa yang akan dipublikasikan. Selanjutnya tempat. Jadi kita harus merencanakan tempatnya di mana akan diselenggarakan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya ada target audiens. Jadi kita harus menargetkan audiens atau penontonnya itu seberapa banyak kita harus targetkan gitu. Yang selanjutnya mengalokasikan biaya yang diperlukan. Nah, baru kita mencoret-coret biaya yang akan habis gitu kan. Jadi kita harus merencanakan biaya yang dikeluarkan berapa gitu. Jadi sehingga nanti ketika kegiatan ini terlaksana itu jadi terlaksana dengan baik, tidak ada hal-hal atau tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan gitu, karena sudah disusun dengan baik gitu.
Oke, selanjutnya kita memilih media untuk melaksanakan publikasi karya seni rupa. Nah, jadi kita harus tahu media apa yang akan kita pilih, oke? Nah, pada saat ini, media publikasi seni rupa itu dapat dilakukan secara luring dan daring. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada formatnya luar jaringan dan ada formatnya dalam jaringan. Dimana kalau luar jaringan berarti kita melihat langsung karya seni rupa tersebut, tapi kalau misalkan dalam jaringan kita bantuan internet atau kita melihatnya dalam website atau dalam media sosial atau dalam marketplace. Nah, jadi guru dan siswa nanti akan berdiskusi untuk memilih yang tepat dalam mempublikasikan publikasi. Jadi sebenarnya menurut kalian nanti kita akan diskusi, menurut kalian format luring atau format daring yang lebih efektif untuk mempublikasikan karya seni rupa? Oke, nanti kita akan diskusikan ya. Nah, selanjutnya terima kasih. Oke. Jadi nanti setelah menonton video ini silahkan kalian diskusikan dengan teman-temannya format luring atau luar jaringan atau format daring atau dalam jaringan yang lebih efektif untuk mempublikasikan karya seni rupa gitu. Oke? Terima kasih, sampai di sini saja video saya untuk kali ini, dan nantikan video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.